Sekarang kita masuk pada bagian tubuh surat. Di dalam tradisi Yunani, tubuh surat itu biasanya disusun menurut pola berargumentasi orang-orang Yunani. Ya, pola bicara, cara khotbah atau cara pidato orang-orang Yunani. Dan di bagian pertama kita temukan apa yang disebut sebagai exordium. Ya, exordire itu lalu masuk gitu ya, mengantar. Bagian yang inti itu adalah argumentatio, argumentasi. Bagaimana Paulus menyusun argumentasinya. Dan bagian yang ketiga adalah bagian yang selalu juga kita temukan dalam surat Paulus, itu adalah exhortatio, seruan, nasihat. Nah, exordium ini berisi introduksi atau pengantar, ya, supaya tidak tiba-tiba masuk dalam pokok persoalannya. Paulus biasanya memberikan pengantar dulu. Ya, misalnya menceritakan pengalamannya dulu waktu datang ke kota itu, apa yang dia alami dan seterusnya. Ini pengantar. Supaya orang dibawa pelan-pelan masuk ke pokok persoalan yang akan dibahas di argumentasi itu. Sementara di argumentasi kita bisa menemukan pola yang cukup umum ditemukan di surat Paulus. Tentu surat-surat yang sifatnya argumentatif. Kalau surat yang lebih ungkapan syukur, kegembiraan, sukacita Paulus terhadap jemaat seperti surat Filipi, surat 1 Tesalonika, memang model argumentasi tidak akan sangat kelihatan. Tetapi surat Korintus, surat Galatia, surat Roma itu akan menampakkan ini. Nah, bagian pertama dari argumentasi itu apa yang kita sebut sebagai proposisi. Selalu harus diingat di sini adalah proposisi, bukan preposisi. Propositio disebut juga dengan tesis. Ini adalah pernyataan singkat, kalimat singkat yang merangkum seluruh ajaran Paulus. Ya, misalnya proposisinya adalah tidak ada orang yang diselamatkan karena Taurat, tetapi karena iman akan Yesus. Itu adalah proposisi. Paulus berpendapat bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena mentaati Taurat. Karena orang hanya dibenarkan, diselamatkan karena iman akan Yesus. Nah, orang akan bertanya, mana buktinya bahwa orang diselamatkan karena iman akan Yesus, bukan karena Taurat? Nah, pembuktian inilah yang ada di bagian kedua. Probatio, probare itu membuktikan. Maka Paulus harus membuktikan kalimatnya, pernyataannya, tesisnya itu. Nah, karena Paulus ini orang Yahudi, berhadapan juga dengan orang Yahudi, dia sendiri adalah orang Farisi, maka dasar paling kokoh untuk berbicara adalah kitab suci. Paulus akan mengutip kitab suci. Dan ini dibuat oleh Paulus di banyak tempat. Selain mengutip kitab suci, Paulus akan berbicara tentang fakta, peristiwa yang dia alami sendiri maupun peristiwa yang dialami oleh jemaat. Nah, atas dasar argumentasi inilah Paulus selalu membuat yang namanya seruan atau nasihat atau yang kita sebut sebagai exhortatio ini. Setelah tubuh surat kita sampai pada bagian yang terakhir. Dan di bagian akhir surat Paulus itu